sudah terkumpul. Kan uang donasi ini kan sukarela, ikhlas demi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini menyumbang. Tidak ada orang-orang yang menyumbang ini mempermasalahkan menurut saya. Kok tiba-tiba ada pihak-pihak yang mempermasalahkan? Ini sangat miris hati saya. Sangat miris hati saya. Kenapa? Ini buat uang anak yatim piatu loh. Orang memberi ke anak yatim piatu. Ini berpahala, mereka memberikan berharap ridho dari Allah. Sekarang kok ada orang yang mempermasalahkan? Allahu alam, orang yang menyumbangkah yang mempermasalahkan atau orang yang mana yang mempermasalahkan? Tidak kan mungkin orang yang sudah memberikan uang kepada anak yatim piatu kemudian dipermasalahkan. Bagi saya nggak susah saya untuk mencernanya di pikiran saya. Ini pasti pihak-pihak entah orang itu apa yang ada ya. Kalau bagi saya sih seakan-akan kadang-kadang susah melihat orang senang melihat orang susah. Seakan-akan seperti itu. Jadi ini susah saya mencerna cara berpikir. Nah jadi saya berharap mudah-mudahan netizen lah yang akan dan masyarakat lah yang akan menilai ya. Tapi ini sangat berisiko ini kalau kita ungkit ini. Karena pemberian orang pemberian ikhlas. Tapi kalau di flashback ke belakang kan bisa dibilang mungkin alasan dari statement tersebut kan Pak Dodi sendiri nggak ikut berpartisipasi dalam bentukan yayasan tersebut. Mungkin karena dia bisa berpikir seperti itu. Mungkin tanggapannya gimana nih? Saya nggak menyebut nama seseorang ya. Saya nggak menyebut nama seseorang. Tapi yang jelas ini kan positif. Artinya pemberian kepada anak yatim. Orang memberi uang kepada anak yatim. Kepada cucu saya. Ya ngapainlah orang-orang lain itu terlalu istilahnya terlalu sewot ya. Ngapain? Kan kami menerima. Saya selaku bapaknya saya menerima. Nah, kenapa harus dipermasalahkan? Orang yang memberi saja tidak mempermasalahkan. Ini menurut saya. Saya nggak yakin bahwa orang yang memberikan akan mempermasalahkan. Karena uang ini jelas. Peruntukannya jelas. Kecuali kalau peruntukan uang ini tidak jelas atau uang ini masuk ke kantong saya, itu kan lain persoalannya. Ini uangnya jelas. Malah saya bilang tadi karena tidak ingin masuk ke kantong pribadi saya, makanya saya bikin ada rekening. Nah, tapi sekarang ada juga orang mempermasalahkan. Ayo, mudah-mudahan datanglah hidayah kepada kita semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Pasti sangat menyedihkan sekali ya Pak Haji tentang kayak melaporkan Kak Ica sendiri, dilaporkan lah dan lain-lain, mungkin sangat menyedihkan sekali nggak sih dengan berita tersebut Pak Haji? Kecemburuan kamu terlalu tinggi sama saya. Enggak gitu. Oke Pak Haji, Ya. Gimana Pak Haji kita melihat hubungannya kemarin kan Puji ketemu sama si Cika tuh katanya tuh Pak Haji, gimana melihat itu Pak Haji? Saya baru tadi mendengar kabar itu dan anak saya nggak bercerita. Mungkin mamanya tahu tapi saya nggak bercerita ya, nggak bercerita sama saya. Ya bagi saya sih ya baik-baik aja, tidak ada masalah. Biasa. Kan masih anak-anak muda, masih anak-anak muda. Oke. Pak Haji di Bali ketemu sama siapa aja sih Pak Haji di Bali? Ketemu sama siapa aja tuh? Kemarin saya sempat jalan-jalan Puji naik mobil apa tuh ya, gokar ya? Nggak ada. Saya banyak banget ketemu sama orang di situ. Pengusaha. Ya pengusaha juga. Jadi ya bermacam-macam orang yang saya temui, tapi pada umumnya bukan teman saya. Kenapa bukan teman saya? Saya kan nggak kenal sama mereka. Teman Bu Anggi, teman-teman almarhum Pebi sama Panes. Nah, jadi memang orang-orang hebat-hebat saya temui di situ. Orang-orang saya merasa tersanjung lah saya selama di situ ya dengan keluarga saya. Saya lihat banyak foto sama Pak Haji juga ya, banyak yang ngapain sama Pak Haji. Kalau soal ngapain sama saya kan juga tidak mengerti ya apa yang dikatakan ngapain itu, saya nggak tahu. Memang semuanya saya setiap ketemu minta foto sama saya. Saya juga kadang-kadang kenapa ya kok minta foto sama saya kan, itu apa kelebihan saya? Ini jangan-jangan wartawan yang kerjanya ini kan saya begitu. Tapi sempat itu juga ya Pak Haji, di sana katanya si Puji sempat video callan terusnya diledekin sama Atta Halilintar ya katanya, sempat ya? Enggak juga sampai cerita ke saya, enggak juga, tapi itu paling ya namanya anak muda ya, bercanda-canda itu biasa. Tapi Pak Haji sendiri melihat hubungan mereka seperti apa sih, mungkin dari segi kacamata Pak Haji sendiri, artinya masih sebatas gimana sih Pak Haji melihat? Kalau bagi saya semata pertemanan, pertemanan. Jadi berteman dengan orang-orang itu ya kan si Puji kan masuk ke dunia entertainment ini dunia apa namanya ya. Jadi tentu semuanya dia pergaulan. Nah, semuanya dia pergaulan. Jadi menurut saya ini baru sebatas pertemanan. Tapi Allahu alam tentu dia sendiri yang tahu kan.
Tentu tidak mungkin anak terlalu terbuka banget soal seperti itu, tidak mungkin lah ya. Tapi itu bisa menyebabkan banyaknya dukungan fans base yang luar biasa gitu terhadap hubungan mereka berdua. Nah, Pak Haji sendiri melihatnya seperti apa sih, Mak? Pak Haji? Saya kalau sudah mendapat dukungan dari para netizen masyarakat ya, saya setuju saja. Setuju banget. Saya yakin apa yang menjadi dukungan daripada masyarakat netizen itu pasti baik. Karena itu suara masyarakat banyak. Nah, masyarakat banyak kan, saya yakin itu baik. Jadi saya menerima itu. Itu aja. Tapi ayah merasa tertarik sendiri seperti apa? Hah? Sosoknya si Tarik yang dekat sama si Seperti yang sudah saya bicarakan dulu, dengan Tori ini saya pernah ketemu sekali. Dia datang ke rumah waktu itu, ya orang baik, laki-laki baik. Ya artinya baru sekali itu dia langsung ketemu sama saya. Ya, itu kan menunjukkan bahwa dia adalah seorang lelaki yang bertanggung jawab. Ya, saya oke. Jadi kalau menantu di kamar. Ya, jauh banget, jangan terlalu jauh kita. Tapi menutup kemungkinan nggak Pak Haji? Mungkin ya kan namanya kita jodoh siapa yang tahu gitu. Tahun depan mungkin dia serius, mungkin ada rencana melamar gitu. Pak Haji sendiri sebagai orang tua siap-siap nggak untuk Ada boleh ya. Alam cucu kedua ya kan? Aduh. Gimana Pak Haji tanggapannya? Kalau soal itu kita lihatlah perkembangan ke depan deh. Belum lah kayaknya, kan masih jauh ya. Tapi namun demikian semuanya itu tentu yang di atas yang menentukan. Tentu Tuhan yang lebih berhak menentukan. Kalau memang jodoh, kalau orangnya baik, bagi saya sih nggak ada masalah. Tapi kalau dalam inti saya, ya selesaikanlah dulu pendidikannya. Nah kan itu harapan saya. Tapi kalau Tuhan lebih mendahulukan jodohnya, kalau memang terbaik bagi dia, saya sih menerima. Sudah disiapkan kado katanya ya dari Turki. Waduh, itu ya ditanyakan sana tuh. Saya kan nggak tahu sampai di situ ya. Pak Haji, apalagi ada tanggapan Pak Haji yang dibilang katanya keluarga Atta setuju untuk nggak apa-apa kalau dinikahkan gitu, ada statement seperti itu nah Pak Haji. Nah, keluarga sana udah setuju gitu Pak Haji. Sama-sama Padang ya, Pak? Iya. Iya, gitu. Ya, kalau tujuan baik, kalau niat baik, ya pantaslah kita ACC. Tujuan baik, niat baik, rencana baik, ya apalagi kan. Bagi saya sih setuju. Apalagi kan fansnya Atta kan luar biasa tuh, banyak dukungan juga yang oke setuju ya, luar biasa dah pokoknya Pak Haji. Jadi saya, apalagi kalau seperti itu, kalau masyarakat sudah mendukung, saya udah yakin baik. Kenapa? Sebab masyarakat sudah membaca dan menilai itu dari seluruh segi. Kan masyarakat itu kan bukan satu orang, yang banyak kan. Nah, jadi semuanya nilainya baik. Saya yakin itu baik. Pak Haji, katanya Puji akan tinggal di Bali ya karena kuliah di sana, benar nggak Pak Haji itu? Enggak. Itu belum pasti maksudnya. Ini dalam kondisi seperti sekarang kan segala ini kan belum selesai masalahnya. Mungkin si Puji belumlah masih online kan. Masih online. Jadi kita lanjutkan dulu online-nya. Bagaimana kelanjutannya nanti itu melihat perkembangan permasalahan ini, terus melihat perkembangan pendidikan ini apakah akan bertatap muka atau masih online. Kita lihat perkembangan. Oh, emang sekarang kuliahnya di Bali ya? Iya, tapi kan masih online. Oh, sudah berapa lama? Sudah semester 3. Semester 3. Biasanya tinggal di sana atau tetap? Kan online. Oh, dari awal online. Iya, online. Baru ya, semester 3 sekarang. Tapi kalau dari Puji sendiri ada keinginan untuk tinggal di sana apa aja? Iya, kemarin kan sudah kainnya segala macam kan sudah di situ. Sudah kita kontrakkan di situ kan. Nah, cuman karena masih online, jadi tentu menunggu kita. Bagaimana perkembangan ke depan kita tunggu dulu. Kita lihat. Pak Haji, ini kan saat ini Puji banyak yang bosan, terus banyak pergaulan juga. Terus banyak yang bilang kalau misalnya Puji ini lagi mumpung, padahal kan sebelumnya emang Puji pernah main sinetron ini atau apa yang lain. Sebenarnya Puji ini sudah lama sih mengikuti. Coba aja lihat itu di YouTube kan segala macam. Dia selalu dengan ada panis kan ada dia. Akan nasibnya Galak mendadak jadi yatim piatu. Tahu nih masyarakat Indonesia, rumah itu mana boleh ngontrak yang ditempatin. Berbondong-bondonglah kalian nyari. Ya sudah. Kalian semua setuju kan, Ica juga sempat voting juga setuju nih. Di capture kan waktu itu kan sama Ica pada ngajakin donasi, setuju nggak nih kata Ica. Ternyata kalian vote setuju. Ya sudah, donasi itu berarti artinya itu bukan atas dorongan dari siapapun. Artinya kan kalian melakukan donasi itu untuk Gala, artinya itu kalian
manusia punya otak dan punya pikiran, punya hati nurani yang terketuk untuk ngebantu yatim piatu. Bukan perkara mampu atau tidak, tapi otak kalian itu masih bersih namanya. Hati kalian masih bersih, nggak ada penyakitnya. Ya, jadi kalau dia bilang kayak kita nggak mampu aja sih di donasi, tolol namanya itu. Emosi nih, gue emosi lagi nih. Itu tolol namanya kalau dia bilang dikasih donasi nggak mampu. Orang memberikan donasi itu gue berbagi bukan karena gue kaya, karena gue tahu rasanya susah.